Hasilnya gimana, Ranun? Saya positif, Mbak. Saya hamil. Nah, ini Abi. Abi janji setelah kamu lahir nanti, Abi akan menjaga kamu seperti yang diperintahkan oleh Allah. Saya suka merasa di perut saya ada yang mengganjal, Dok, dan itu rasanya sakit. Astagfirullahaladzim, saya sarankan agar kandungan ibu dibatalkan dulu. Miomnya kita angkat, setelah beberapa bulan ibu baru boleh hamil lagi. Pak Debbie, mohon, Pak Debbie, tunggu, Pak Debbie, mohon. Debbie akan ngaku sama Pak Debbie bahwa Rubia yang telah membakar gudang itu. Astagfirullahaladzim, itu kaki kamu berdarah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, Mas Fahmi di mana ya? Aduh. Mbak Halimah, Mbak cari apa? Mbak, boleh Mas Fahmi nggak? Barangkali Mas Fahmi ada di pesantren. Soalnya Pak Kiai sama Bu Kiai ada di sana, Mbak. Ya udah saya kesana ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ranun. Aduh, Ranun, kenapa sih kamu nekat? Saya kan lagi cari Mas Fahmi. Nggak usah, Mbak. Mas Fahmi nggak perlu tahu gimana kondisi saya. Ranun, kamu jangan keras kepala. Ini bisa membahayakan kamu. Itu akan jauh lebih baik, Mbak, daripada saya mengecewakan semua orang yang ada di rumah ini. Ya ampun, Ranun. Semua orang juga bisa ngerti kok. Tapi saya nggak bisa menghadapi ini semua, Mbak. Saya kan udah berapa kali bilang sama Mbak, saya memikirkan kondisi Abi, Mbak. Kalau emang Mbak Halimah nggak mau nemenin saya, biar saya pergi sendiri aja. Aduh, maaf ya Ranun, tapi kali ini saya... Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ranun! Ini rumah kok sepi banget sih? Pada kemana ya orang-orang? Gawat. Ini nggak boleh dibiarin. Ranun bisa bahaya kalau dia dibiarin pergi sama Mbak Halimah. Nggak bisa. Ranun, tunggu, Ranun! Ranun! Kemana mereka? Kok nggak ada? Ranun! Ranun, tunggu, Ranun! Ini udah bener-bener mencurigakan. Udah 2 kali ini mereka selalu pergi berdua. Pasti ada yang mereka sembunyikan dari saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pendarahan kamu jadi banyak gini. Papa, tolong lebih cepat lagi, Pak. Iya, Mbak. Tapi kita mau kemana, Mbak? Astagfirullahaladzim, sampai lupa. Ke rumah sakit, Pak. Enggak, Mbak, saya nggak mau ke rumah sakit. Kita ke pengobatan alternatif aja. Pak, tolong ke pengobatan alternatif di Jalan Sawagiri nomor 70. Aduh, dalam keadaan seperti ini lebih baik rumah sakit. Tapi pengobatan alternatif juga bisa ngebantu saya, Mbak. Astagfirullahaladzim, ini bahaya. Enggak, saya nggak mau, Mbak. Saya mau tetap ke pengobatan alternatif. Pak, cepat, Pak. Jadi kita ke pengobatan alternatif saja, Mbak. Ke rumah sakit cepat. Baik, Mbak. Ya Allah, saya mohon segala perlindungan-Mu, ya Allah. Selamatkanlah Ranun dan bayinya. Saya mohon ya Allah. Apa ini? Kayak darah. Ini gak salah lagi. Baunya anyir banget. Ini pasti benar-benar darah. Tapi darah siapa ya?
Jejak darahnya cuma sampai sini aja. Apa dugaan saya itu benar ya? Sepi, nggak ada orang. Nggak ada bercak darah di sini. Ya. Berarti tetesan darah itu nggak berasal dari tempat ini. Astagfirullahaladzim. Jadi saya keguguran, Dok. Dan saya harus dikuret. Iya, Bu. Karena janin yang ada dalam rahim Ibu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tapi saya nggak mau, dokter. Saya nggak mau. Saya harus tetap hamil, dokter. Karena kehamilan ini adalah salah satu cara untuk menyembuhkan mertua saya, dokter. Saya mohon. Saya mengerti perasaan Ibu. Tapi janin yang ada dalam rahim itu sudah benar-benar gugur. Tandanya adalah perdarahan yang dialami oleh ibu ini. Ini bukan yang terbaik. Habis itu kan biung kamu bisa diangkat. Terus kamu bisa punya anak lagi. Insya Allah. Ranun, istighfar Ranun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa saya. Tapi kamu mau kan Ranun? Iya, Mbak. Saya mau. Alhamdulillah. Kalau gitu saya telepon Mas Fahmi dulu ya, kabarin. Jangan, Mas. Saya mohon jangan kasih tahu Mas Fahmi. Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Subhanallah, aku mencintainya. Dari mana ya asal darah itu? Masa sama sekali nggak ada sumbernya sih? Atau jangan-jangan dari kamarnya Mbak Halimah? Iya, pasti dari kamarnya Mbak Halimah. Dia pasti sengaja ingin mencelakakan Ranun dengan menggugurkan kandungannya Ranun. Makanya sekarang dia membawa Ranun pergi untuk menutup-nutupinya. Ya, pasti itu. Saya harus segera cek ke sana. Ya. Kalau sampai saya menemukan bukti di kamarnya Halimah, habis sudah riwayat kamu di rumah ini, Halimah. Dan saya mempunyai peluang untuk menggantikan kamu sebagai istri Mas Fahmi.
Belang, kamu kalau nggak disuruh keluar, Mbok jangan keluar. Akhirnya kayak gini nih, berantem mulu di luar sama kucing liar. Rasain kakimu berdarah, ntar kalau macem-macem tak kandangi kamu. Berarti darah itu bukan darah apa-apa. Kamu tuh mestinya minta izin dulu sama Mas Fahmi sebelum mengambil keputusan. Mas Fahmi itu kan suami kamu. Saya nggak mau, Mbak. Kalau Mas Fahmi tahu, semua orang rumah pasti tahu, termasuk Abi. Dan saya nggak mau kalau sampai Abi kenapa-napa. Iya, tapi kan lama-lama mereka juga akan tahu. Kan ketahuan kalau kamu nggak hamil. Saya akan tetap pura-pura hamil, Mbak, sampai saya hamil lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi kan itu butuh waktu. Paling sekitar 1 atau 2 bulan. Saya juga pasti hamil lagi kok, Mbak. Gimana, Dok? Setelah miom saya diangkat, berapa lama saya akan bisa hamil lagi? Maaf, Bu. Ibu tidak bisa hamil lagi. Tapi dokter bilang sama saya kalau saya setelah operasi miom, saya akan hamil lagi kan, Dok? Itu kalau miomnya jinak. Tapi dari hasil lab yang baru saja saya terima, miom yang ada dalam rahim ibu adalah jenis yang ganas dan sudah menyebar ke sebagian besar rahim ibu. Miom ganas, dokter. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi harus gimana, Dok? Rahim Ibu Ranun harus segera diangkat. Kalau tidak, itu akan sangat membahayakan jiwa ibu. Enggak, dokter, saya nggak mau. Ya Allah, saya nggak mau, dokter. Saya nggak mau. Saya mau tetap punya anak, dokter. Mbak, saya nggak mau, Mbak. Ya Allah. Lo ini apa? Ini aplikasi kredit, rumah dan mobil yang harus Bapak tanda tangan nih. Tapi kan saya tidak pernah bilang kalau saya setuju untuk mengambil kredit ini. Tapi Pak Ringo sudah memesan rumah dan mobil itu. Dan beliau bilang kalau Bapak yang akan melunasinya. Udah tanda tangan saja, Pak. Enggak. Saya tidak mau tanda tangan ini. Tapi Pak, kata Pak Ringo. Ya itu kata Pak Ringo. Mas, saya tidak sanggup bayar, Mas. Jadi percuma saya tanda tangan. Nanti yang ada Mas malah rugi loh. Ya toh? DP-nya nggak besar kok. Dan ini juga bisa dikredit selama 20 tahun. Dan saya rasa Bapak mampu kok. Udahlah Pak, tanda tangan saja. Loh, kok Anda jadi malah maksa saya sih? Emangnya Anda tahu saya punya uang berapa? Hah? Anda tahu enggak? Enggak tahu kan? Ya sudah, saya enggak mau tanda tangan. Nanti saya dosa lagi kalau saya enggak bisa bayar utang. Ya Allah, kenapa kau berikan cobaan yang sangat berat ini, ya Allah? Hamba nggak sanggup menghadapi ini semua. Hamba nggak sanggup. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ranun. Percaya sama saya, Ranun. Pasti dibalik semua ini ada hikmahnya. Tapi saya nggak mau, Mbak, kalau rahim saya diangkat. Saya membahagiakan Mas Fahmi, Umi, Abi, dan semua orang yang mengharapkan saya punya anak. Saya mengerti, Ranun. Tapi kalau rahim kamu tidak diangkat, itu akan membahayakan kamu, Ranun. Saya nggak peduli, Mbak. Saya akan tetap mempertahankan ini sampai saya punya anak. Tapi kalau Mas Fahmi tahu, dia pasti juga akan melarang kamu. Dan Abi juga pasti mengerti kok. Yang penting kamu selamat. Saya percaya itu, Mbak. Tapi saya nggak mau terjadi apapun. Terus, apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan tetap pura-pura hamil sampai saya hamil lagi. Terus, bagaimana dengan mium kamu? Saya yakin, Mbak, Allah pasti akan memberikan rahmatnya pada saya. Saya mohon, Mbak. Mbak jangan pernah kasih tahu masalah ini sama siapa. Insya Allah. Tapi kalau itu memang baik untuk kamu,
ini juga akan membawa kebaikan buat saya, Mbak. Coba Mbak Halimah bayangin, seorang wanita tanpa rahim, seorang istri yang gak bisa memberi anak untuk suaminya. Istri itu akan merasa terhina seumur hidup, Mbak. Saya yakin Mas Fahmi dan keluarganya pasti tidak akan menghina kamu. Mereka justru akan kecewa kalau kamu bohong. Karena seburuk-buruknya kebenaran akan lebih baik dan lebih mulia kalau kamu berterus terang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fahmi, Pak Kiai, kebetulan aja Mas udah pulang. Baru aja saya mau telepon Mas. Ada apa, Bia? Itu Mas, Ranun sama Mbak Halimah, mereka... Kenapa mereka? Saya juga nggak tahu kejadian persisnya gimana, Mas. Tapi yang saya lihat, kalau Ranun dan Mbak Halimah itu bertengkar hebat. Lalu mereka... Bia, kamu kalau bicara yang jelas. Mbak Halimah memaksa Ranun untuk naik taksi, Mas. Padahal saya juga udah berusaha untuk mengejar taksi itu. Tapi nggak berhasil. Dan saya takut kalau sampai Ranun diapa-apain sama Mbak Halimah, Mas. Nggak mungkin itu. Bia, itu tidak mungkin. Karena saya tahu Mbak Halimah itu seperti apa. Dia itu baik. Tidak mungkin dia kasar kepada orang lain. Mas Fahmi itu bagaimana sih? Kan Mas Fahmi sendiri yang minta sama saya agar saya menyelidiki ada apa antara Mbak Halimah dan Ranun. Tapi giliran saya kasih laporan sama Mas Fahmi, Mas Fahminya malah begitu. Karena saya tahu apa yang kamu katakan itu tidak benar. Ya udah, kalau memang Mas Fahmi nggak percaya sama omongan saya, lebih baik Mas Fahmi sekarang telepon mereka dan Mas Fahmi cek sebenarnya ada apa di sana. Dan saya yakin pasti sudah terjadi sesuatu sama mereka, Mas. Sama Mas Fahmi, tapi saya butuh waktu untuk menenangkan diri saya dan juga pikiran saya. Tapi jangan lama-lama ya. Kan kata dokter, rahim kamu itu harus segera diangkat. Kalau tidak akan sangat bahaya. Iya, Mbak. Tapi Mbak harus janji dulu sama saya kalau Mbak nggak akan pernah cerita sama Mas Fahmi. Baiklah. Mas Fahmi, Mbak. Angkatlah, Ranun. Mas Fahmi curiga. Dia justru akan semakin curiga kalau kamu tidak angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ranun, kamu lagi di mana? Saya lagi di pasar, Mas. Ke pasar? Siang-siang seperti ini? Kamu lagi apa di sana? Saya lagi mau beli makanan buat buka puasa. Ya, seharusnya kan kamu bisa bilang ke saya. Nanti saya antar kamu ke sana. Mas Fahmi kan lagi ada urusan. Saya kesini juga dianterin sama Mbak Halimah kok. Mas Fahmi nggak marah kan? Enggak, saya nggak marah. Tapi kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai kecapean. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu nggak terus terang kalau kita di rumah sakit? Saya belum siap Mbak untuk bilang itu sama Mas Fahmi. Kenapa? Tadi kan saya udah bilang sama Mbak Halimah kalau saya lagi cari waktu yang tepat untuk bilang sama Mas Fahmi. Karena saya sekarang juga masih butuh waktu, Mbak. Dan saya harap Mbak Halimah bisa ngerti ya. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Karena saya sudah berbohong lagi kepada suami saya. Mas Fahmi, Mbak. Inilah saatnya kamu berterus terang. Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Mereka berdua lagi di pasar. Lagi mau beli makanan untuk berbuka. Terus Mas Fahmi percaya? Saya percaya kepada kedua istri saya. Loh, Mas Fahmi mau kemana, Mas? Saya mau ke pesantren lagi. Ada kerjaan di sana. Assalamualaikum.
Ini kesempatan saya untuk bisa mendekati Mas Fahmi. Karena sekarang istrinya dua-duanya nggak ada di rumah. Ya. Mas Fahmi, tunggu Mas! Mas, itu semua memang terserah sama Mas Fahmi. Tapi yang pasti, kalau saya yang menjadi istri Mas Fahmi, pasti saya tidak akan menjadi istri yang durhaka, Mas. Karena saya akan menjadi istri yang baik dan patuh sama suami saya sendiri. Dan saya juga akan nurut sama suami saya apabila saya mau pergi dan tidak dikasih izin sama suami saya. Dan bagi saya, kalau Mas Fahmi itu adalah sosok suami yang sangat sempurna. Bukankah istri seperti saya itu yang Mas Fahmi idam-idamkan? Rubia, saya sangat bersyukur dengan segala apa yang saya punya saat ini. Maksud Mas Fahmi? Mempunyai dua istri yang soleha adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut saya, sampai saat ini mereka berdua sudah sangat membuat saya bahagia. Assalamualaikum. Tapi Mas, gagal lagi. Selalu seperti ini. Ada Mas Fahmi, Mbak. Inilah saatnya kamu berterus terang. Tapi Mbak, Percayalah, semua akan selesai dengan baik. Waalaikumsalam. Loh, makanannya mana? Katanya tadi kalian beli makanan buat buka puasa. ternyata tempatnya masih tutup, Mas. Memangnya kamu tadi nyari apa? Rujak cingur. Rujak? Tumben kamu makan itu? Oh, saya tahu. Pasti kamu lagi ngidam ya? Sayang, kasihan kamu nggak dapat apa yang kamu inginkan. Nanti biar Abi yang beliin ya. Di perut saya udah nggak ada anak kita lagi, Mas. Ranu, kamu kenapa? Saya mau ngomong, Mas. Ada masalah apa? Jangan di sini ya, Mas. Saya tunggu di kamar. Mbak, terima kasih ya. Ada masalah apa ya, Mbak? Sebaiknya Mas tanya sendiri sama Ranu. Kamu mau mempermainkan saya ya? Katanya kamu bisa memenuhi syarat-syarat dari saya. Sekarang kenapa kamu tidak mau menandatangani surat-surat itu? Kenapa? Kamu mau ingkar dari saya ya? Enggak, Pak. Bukannya begitu, Pak. Saya bukannya mau ingkar janji. Tapi, Pak, harga rumah dan mobilnya itu terlalu mahal buat saya, Pak. Saya tidak menyuruh kamu mengambil secara cash, tapi membeli secara kredit. Supaya kamu rajin mencari uang. Dan lagi pula, kamu itu calon suami dari Aisyah, anak saya. Sebagai seorang suami, kamu itu harus bertanggung jawab lahir maupun batin. Ngerti kamu? Saya mengerti, Pak, tapi saya... Sudah. Jangan banyak alasan kamu. Jawab pertanyaan saya. Kamu masih mau nggak menikah dengan anak saya? Jawab! Cukup, Pak. Sudah. Jangan teruskan lagi. Aisyah mohon sekarang Bapak tolong lepaskan tangan Bapak dari Mas Malik. Jangan paksa dia, Pak. Tapi Aisyah... Pak, Aisyah mohon. Aisyah nggak pengen Bapak melakukan ini semua. Kalaupun Mas Malik mampu menyanggupi semua permintaan Bapak, Aisyah nggak akan mau, Pak. Buat apa kalau Mas Malik mau tapi terpaksa? Aisyah nggak mau itu. Baik. Bapak akan turuti permintaan kamu. Bapak tidak akan memaksa dia lagi. Kalau memang itu permintaan kamu, Bapak akan carikan jodoh kamu yang lebih baik lagi, yang lebih mampu, dan bisa memenuhi permintaan Bapak.
Apa Mas Fahmi nggak akan kecewa? Apa Abi nggak akan semakin parah sakitnya? Astagfirullahaladzim. Kamu jangan stres begitu dong. Kasihan sama calon bayinya tuh. Nanti ikutan stres. Sekarang kamu bisa bilang ke saya ada masalah apa? Mas Fahmi, saya mau bilang, tapi Mas Fahmi nggak akan marah kan? Kenapa saya harus marah? Karena yang mau saya omongin sama Mas Fahmi soal Kamu minta sesuatu. Udah nggak apa-apa, bilang aja. Insya Allah kalau memang saya mampu, akan saya berikan. Apalagi yang berhubungan dengan calon bayi kita. Untuk kebaikan dia, apapun akan saya lakukan dan akan saya korbankan. Termasuk nyawa saya. ya Allah, saya nggak sanggup. Ya Allah. Perut kamu sakit? Iya Mas, perut saya sakit. Ya udah, kita ke dokter sekarang. Sekalian cek kandungan kamu, ya? Nggak usah Mas, nggak usah ke dokter Mas. Biar saya istirahat aja. Mungkin saya kecapean karena tadi saya habis pergi Mas. Itu justru harus ke dokter supaya sakitnya jangan merembet ke tempat lain. Enggak Mas, bener. Saya nggak apa-apa, lebih baik saya istirahat aja. Nanti sakitnya juga pasti hilang Mas. Ya udah. Tapi nanti kalau badan kamu sudah enakan, kita ke dokter ya. Iya Mas. Kamu harus menjaga anak kita. Karena dia adalah harapan kita semua. Dan kehadiran dia, insya Allah, akan bisa membuat Abi dan Umi makin bahagia. Sayang, kamu jangan bandel ya. Umi lagi sakit. Ranun, saya harus pergi dulu sebentar, ada urusan. Tapi saya akan pulang segera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya Allah, saya nggak sanggup. Ya Allah, tolong beri petunjukmu untuk hamba, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Abi? 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 Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintainya. Itu Mas Fahmi sudah keluar dari kamar Ranun. Apa artinya Ranun sudah bicara? Mbak Halimah, kayaknya Mbak Halimah itu gelisah banget ya. Pasti ada yang Mbak tunggu ya. Apa Mbak? Enggak, saya nggak nunggu siapa-siapa kok. Udah deh Mbak. Mbak itu nggak usah sok nutup-nutupin lagi sama saya. Saya tahu Mbak Halimah itu pasti punya misi tertentu kan sama Ranun. Misi? Iya. Dan misi Mbak itu sudah berhasil karena Mbak sudah membuat Ranun menjadi pengikut Mbak. Iya kan? Rubiah, saya sama sekali nggak ngerti maksud kamu. Dengar ya Mbak, Ranun itu saudara saya. Dan dia itu kalau ada apa-apa selalu sama saya. Tapi kenapa ya? Belakangan ini dia itu selalu memilih pergi sama Mbak Halimah dan bukan pergi sama saya. Ini semua pasti dikarenakan Mbak Halimah itu sudah membuat Ranun menjadi pengikut Mbak. Iya kan? Astagfirullahaladzim, saya tidak pernah mempengaruhi Ranun. Lantas, apa yang membuat Mbak Halimah itu jadi pergi sama Ranun? Ya Allah, sepertinya Rubiah sudah curiga. Duh, bagaimana ini? Kenapa? Mbak Halimah pasti nggak bisa jawab pertanyaan saya kan? Hah, berarti itu emang udah kebukti kalau Mbak Halimah itu punya niat jelek sama Ranun. Enggak, Rubiah. Kamu jangan curiga sama saya. Ya udah, kalau gitu sekarang Mbak kasih tahu apa yang Mbak lakukan sama Ranun. Maaf Rubiah, saya permisi dulu ya. Mbak Halimah, Mbak Halimah,
Saya ini belum selesai ngomong, Mbak. Saya harus bicara sama Ranun. Assalamualaikum. Ranun, ini saya, Halimah. Waalaikumsalam. Masuk, Mbak. Mau ngapain lagi ya si Halimah itu mau ke kamar Ranun? Ini benar-benar mencurigakan. Saya harus mergokin mereka berdua. Rubia, kamu lagi gak ngapa-ngapain kan? Emangnya ada apa ya, Umi? Bantuin Umi yuk. Umi lagi nyiapin makanan buat buka puasa. Kebetulan Umi masak banyak karena Umi pengen kasih para santri di pesantren. Emangnya Mbak Wijinya kemana, Umi? Biwiji ada bantuin Umi juga. Cuman Umi butuh orang lagi buat nolongin Umi. Aduh, gimana nih? Saya kan mau menyelidiki ada apa sama Mbak Halimah dan Ranu. Iya, Mbak. Saya tahu, cuma saya nggak sanggup. Apalagi Mas Fahmi pengen cepet-cepet punya anak. Ranun, sepandai-pandainya kamu menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Tapi hati saya nggak sanggup untuk ngomongin semua ini ke Mas Fahmi. Berbohong itu dosa. Sekali lagi saya katakan, Ranun, lebih baik kamu berterus terang, karena itulah yang terbaik. Mbak Aisyah, tunggu Mbak. Mbak Aisyah, tolong kalian berdua dengarkan saya dulu. Saya kan udah bilang kalau saya nggak mau. Mas Malik, aku cuma nggak mau kalau Mas merasa terpaksa. Lagi pula selama ini, aku cuma anggap Mas sebagai teman aja, gak lebih. Tapi Aisyah, saya cinta sama kamu. Dan saya mau kamu jadi istri saya. Buktikan omongan kamu itu. Kalau begitu sih semua orang juga bisa. Iya Pak, tapi kalau harganya segitu Pak, saya nggak mampu Pak. Saya nggak sanggup bayar. Gimana kalau mobil dan rumahnya harganya lebih murah Pak? Nggak bisa, Malik. Kalau begitu sama saja kamu menganggap anak saya si Aisyah itu harganya murah. Aisyah itu anak saya satu-satunya. Kalau memang kamu tidak mau ya sudah, nggak sanggup ya sudah. Ayo minggir. Aisyah, saya tidak akan minggir. Saya tidak mau menyerahkan Aisyah kepada laki-laki lain Pak. Saya tidak akan nyerah. Dan kamu Aisyah, tolong kamu dengarkan saya baik-baik. Saya pasti akan mendapatkan uang untuk membeli rumah dan mobil itu Aisyah. Percaya sama saya. Saya akan buktikan cinta saya kepada kamu. Saya tidak akan mengecewakan kamu Aisyah. Jadi tolong kamu tunggu saya. Ya Aisyah, tolong tunggu saya. Kamu mengerti kan? Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti si Halimah itu ke kamar Ranun karena ada apa-apanya. Dan saya yakin ini pasti ada hubungannya sama sesuatu yang mereka sembunyikan. Rubiah, itu santannya tumpah. Astagfirullahaladzim. Maaf Umi. Tadi saya agak sedikit melamun. Jadinya saya nggak memperhatikan kolaknya Umi. Maaf. Kau mikirin apa sih? Ada masalah? Enggak kok Umi. Nggak ada masalah apa-apa. Ya udah, kamu ambil daun kemangi aja sana di depan. Iya, baik Umi. Bi, tolong bantu aduk kolaknya, Bi. Astagfirullahaladzim. Abi kenapa kok sembayangan? Bukannya pucat begitu? Aduh, Abi juga nggak tahu, Mi. Rasa-rasanya badan Abi lemes semua. Abi mungkin kecapean, kemarin kan sibuk ngurus ini itu. Iya, mungkin. Abi istirahat dulu ya di kamar. Ayo Umi antar. Ya. Ayo. Hati-hati. Apa yang dibilang Mbak Halimah benar. Saya nggak boleh terus-terusan berbohong. Saya nggak boleh terus-terusan menutupi ini semua. Tapi saya takut. Saya nggak sanggup. Apanya yang nggak sanggup, Ranu?
Kamu itu kalau masuk kamar orang harus ketuk pintu dulu dong. Sejak kapan kamu itu protes kalau aku masuk ke kamar kamu? Oh, atau mungkin sekarang itu peraturannya udah dirubah ya? Kalau aku sekarang nggak boleh lagi masuk ke kamar kamu, tapi cuma si Halimah aja yang boleh masuk ke kamar ini. Iya. Kamu tuh ngomong apa sih, Rubiah? Udah deh, Ranun. Kamu itu nggak usah nutup-nutupin apa-apa lagi dari aku. Aku tahu kalau si Halimah itu habis dari sini kan. Cuma yang aku heran, ada apa ya dia itu ke kamar kamu? Enggak. Mbak Halimah juga nggak ngapa-ngapain kok kesini. Kamu itu nggak usah ngebohongin aku ya. Aku tahu kok kalau si Halimah itu tadi habis dari kamar kamu. Dan aku yakin pasti ada sesuatu yang Halimah bicarain sama kamu. Makanya kamu itu sekarang jadi sedih begini. Iya kan? Sekali lagi aku bilang sama kamu, nggak ada rahasia apapun. Dan kamu harus percaya sama aku. Toh Mbak Halimah kesini karena dia khawatir ngeliat aku tadi kecapean. Itu aja kok. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Rano. Kamu itu sekarang udah benar-benar berubah. Ini semua pasti gara-gara pengaruhnya si Halimah itu. Maaf, Bia. Aku nggak mungkin cerita semua ini sama kamu. Pasti jantung saya akan sembuh. Karena saya akan terhibur oleh cucu saya. Ya kan, Non? Subhanallah, aku mencintai. Subhanallah, aku mencintai. Abi kenapa? Abi tarik napas yang dalam. Abi. Umi, Pak Kiai. Abi tarik nafas pelan-pelan ya. Tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan, ya Allah. Abi. Ya Allah, Abi. Abi kenapa? Umi juga nggak tahu. Tadi Abi cuma bilang lemas, terus minta dipijitin. Umi udah mijitin, tapi tiba-tiba seperti ini. Astagfirullahaladzim. Saya akan panggilkan dokter. Iya, Abi tahan sebentar ya. Dokternya pasti cepat datangnya. Apa? Kamu suruh Bapak jual sawahmu? Iya, Pak. Tolong Bapak jual saja sawah bagian Malik. Iya, tapi kenapa tiba-tiba kok kamu suruh Bapak jual sawah? Padahal kamu pernah bilang kamu tidak akan jual sawah itu. Bahwa sawah itu akan kamu jadikan buat masa depan kamu. Pak, ini juga untuk masa depan Malik, Pak. Ya, Malik mau jual itu untuk melamar pacar Malik, Pak. Namanya Aisyah. Jadi kamu sudah dapat wanita yang akan kamu nikahi, toh? Loh, kenapa kamu nggak bilang-bilang sama Bapak? Tapi ngomong-ngomong, apa syarat yang diminta oleh Bapaknya? Ya, nah itu dia, Pak. Bapak ini minta dibeliin rumah sama mobil sebagai syaratnya. Waduh, kok syaratnya begitu gede? Memangnya anaknya tuh cantik apa? Oh, cantik, Pak. Agamanya? Agamanya bagus ya. Dia salah satu guru di pesantren ini, Pak. Wah, kalau gitu cocok. Apa dia bisa masak? Masak? Nah, kalau itu ya saya belum tahu ya, Pak. Loh, kamu tuh bagaimana toh? Kenapa nggak kamu tanya? Dia itu bisa masak atau tidak? Hah? Karena cinta itu datangnya dari perut. Kamu tuh bagaimana toh? Harus tanya toh. Iya, ya udah Pak, nanti saya kasih tahu ke dia, saya cari tahu, tapi yang penting sekarang Bapak jual sawah itu. Karena kalau saya nggak bisa memenuhi syarat bapaknya Aisyah, saya nggak bisa nikahin Aisyah, Pak. Nah, saya itu lebih baik nggak nikah seumur hidup daripada saya nggak bisa dapetin Aisyah. Ya jangan dong. Kalau kamu nggak nikah, siapa yang akan meneruskan keturunan Bapak? Kamu adalah anak laki-laki satu-satunya. Sementara adik-adik kamu itu perempuan semua. Ya makanya sekarang Bapak tolong bantu saya. Bapak harus bantu saya, wajib itu, Pak. Ya. Bapak akan bantu kamu. Bagaimana, Dok? Terjadi gangguan ritme detak jantung Pak Kiai. Pasti Pak Kiai kalau kecapean dan banyak pikirannya. Kalau pikiran berat nggak ada, Dok. Malah sekarang ini saya sedang merasa bahagia. Karena sebentar lagi
saya akan mendapatkan cucu. Itu menantu saya yang sedang hamil. Sebentar lagi dia akan memberikan saya seorang cucu laki-laki. Iya kan, Non? Abi tuh kecapean. Kemarin kan Abi sibuk ngurusin selamatan. Alah, itu kan wajar. Namanya juga buat cucu. Kan saya sudah bilang sama Pak Kiai. Pak Kiai jangan terlalu capek dan banyak pikiran. Iya. Tapi saya yakin begitu cucu saya lahir, pasti jantung saya akan sembuh. Karena saya akan terhibur oleh cucu saya. Ya kan, Non? Non, sejak tadi kamu diam saja kalau ditanya. Memangnya ada apa? Abi, Kanun lagi nggak enak badan. Oh, kalau gitu kamu istirahat saja. Nanti malah ada apa-apa sama calon cucu saya. Ayo, istirahat sana. Iya, Abi. Saya permisi dulu. Ranun, Mbak Halimah lihat kan gimana kondisi Abi. Kecapean dan stres sedikit, Abi langsung kolaps. Gimana kalau Abi tahu ternyata cucunya udah nggak ada di perut saya? Bisa-bisa Abi... tapi kan lama-lama juga ketahuan, Ranun. Mbak, pokoknya saya akan tetap pura-pura hamil. Tapi ini membahayakan nyawa kamu. Mbak Lima. Nyawa siapa yang jadi taruhannya? Bukti-bukti foto ini pasti akan membuat Mas Fahmi marah. Dan saya yakin, pasti Mas Fahmi akan menceraikan mereka berdua. Ya maksud saya bukan cinta biasa, Mas. Tapi mereka itu cinta sesama jenis. Berarti tadi itu kamu udah ngandalin saya. Saya akan membalas perbuatan kamu. Lihat aja kejutan apa yang akan saya kasih untuk kalian berdua. Subhanallah, aku mencintai